Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan pada video tanggal 17 Mei gua mau membahas PTBA pukul 6:42. Kita ngobrol santai guys ya, dan terutama video ini gua buat untuk yang baru masuk ke saham atau pemula ya. Nah, gua mau memandu, sedikit memandu dulu, bukan gua so jago, tapi mau berbagi ilmu, berbagi info sedikit aja. Nah, gini guys, gue suka main Twitter, ya kan? Gue suka main Twitter. Sebelumnya kita tahu ya guys, kumdet PTBA itu adalah di tanggal 20 Mei 2024. Jadi kalau misalkan lu mau mendapatkan dividen PTBA, lu harus hold saham PTBA sampai 21 Mei. Lu harus hold sampai di hari Selasa nih. Lu jangan jual di tanggal 20-nya, tapi jual di tanggal 21-nya. Nah, kemudian karena gua suka main Twitter, gua menemukan pertanyaan seperti ini. Bang, gua ada dana 75 juta ya di Twitter. Kira-kira all in PTBA enggak gitu. Jadi kalau misalkan 75 juta kan lu mendapatkan dividen lebih dari 7,5 juta kan. Karena dividennya sekitar 13 persenan. Dividen yieldnya, ya kan? Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, gua sebagai orang yang ya sebagai teman lu lah gitu ya, sebagai teman lu, gua udah pernah mengatakan bahwa kalau misalkan lu memiliki dana di video ini nih belanja saham nih. Kalau lu memiliki dana sekitar 50 jutaan, lu mendiversifikasikannya sekitar 2 sampai 3 saham. 75, 50 gitu ya. Jadi jangan lu all in. Apalagi pemilihannya lu mungkin akan all in di PTBA. Ya, jadi pilihan all in PTBA itu kurang bijak. Bahkan gua katakan tidak bijak, guys. Tidak bijak. Ini gua berkomentar menurut pendapat pribadi ya, menurut pandangan dan pengalaman pribadi. Jadi alasan pertama diversifikasi. Alasan kedua, IPS PTBA sudah rilis dan hasilnya kurang atau menurun lah, bukan kurang baik sih, menurun. Hampir semua saham batubara menurun. Jadi kita sudah mengetahui bahwa EPS kuartal satunya itu ada di angka 69. Ya, dan ini turun secara year on year kalau dibandingkan dengan tahun 2023 kuartal satu. Sekarang 69. Nah, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 berapa? Kita belum mengetahui. Tapi kalaupun naik, melihat pergerakan harga batu bara saat ini yang naik namun tidak tinggi-tinggi banget. Dan ada faktor juga PTBA banyak memenuhi permintaan batu bara di domestik. Maka kuartal satu, kuartal 2, kuartal 3 harusnya tidak jauh. Maksudnya begini, 200 IPS kuartal 2 ya hampir tidak mungkin dia sampai menyentuh angka 300-an gitu ya. Enggak. Ya mungkin kalau misalkan meningkat dia masih bisa di angka 100. Anggaplah begini, sehingga dia mengantongi total EPS itu 369. Jadi kita sudah mengetahui nih EPS PTBA sudah rilis dan hasilnya menurun. Ya, dikatakan jelek tidak, tapi menurun. Nah, kemudian yang ketiga, kita sudah mengetahui nih guys. Jadi pada video kali ini ya, belanja saham, info dividen PTBA. Gua sekitar 3 bulan yang lalu membuat video soal PTBA nih. Nah, gue biasanya kalau PTBA, karena PTBA gue memang suka dengan sahamnya, gue tanya kepada sumber gue, kepada relasi gue. Gue 1 tahun yang lalu membuat bahwa dividen PTBA itu ada di angka 100%. Ini tahun 2022. Jadi dibagikannya tahun 2023. Nah, pada video ini gue membuat bahwa dividen payout ratio PTBA berdasarkan info teman gue. Lu silahkan lihat videonya. Teman gue mengatakan gajak nggak 100%. Ya gue tepatnya nggak tahu berapa. Dan gue di video ini pun nggak mengatakan bahwa ini pasti akan valid nggak 100%. Nggak, gue cukup mau mencari tahu sumbernya aja. Nanti gue buktikan pada saat RUPS. Ternyata betul. Tidak sampai 100%. 75%. Maka dari itu, kita juga tidak bisa memukul rata bahwa nanti di tahun 2024 dividen payout rasionya PTBA itu 100%. Maka kita harus ambil kemungkinan terburuk di angka 75. Ya segini, 75. Nah, sekarang kondisinya turun sampai ke berapa sih? Nah, kita udah tahu nih guys ya, dividen payout rasio PTBA tahun 2024 belum tentu 100%. Bahkan belum tentu loh.
75%. Gitu. Nah, itu tiga alasannya. Nah, sekarang PTBA turun sampai ke berapa? PTBA ini kan ada di harga 2.930. Biasanya dia akan turun dahulu, guys, setelah kumdet. Itu sesuai dengan dividen yang dibagikan. Artinya dia berpotensi turun sampai ke angka 2.500. Itu dengan kondisi kalau EPS kuartal satunya belum rilis. Nah, sekarang sudah rilis. Maka dia masih bisa lanjut turun lagi di bawah 2.600 atau di bawah 2.500. Pastinya berapa ya kita nggak tahu. Jadi kita masih belum tahu PTBA turunnya sampai berapa. Cuman kita sudah mengetahui bahwa dia akan turun paling tidak sesuai dengan dividennya. Itu hampir pasti, guys. Ditambah kuartal 1 2024-nya kurang 69, sudah menurun. Nah, ini total EPS 369 sepanjang tahun 2024 itu pun apabila kuartal 1, 2 dan 3, kuartal 2, 3 dan 4-nya mencatatkan 100. Nah, ini kan kita belum tahu. Jadi kita jangan buru-buru. Kalau misalkan lu mau masuk PTBA silahkan. Cuman kalau bisa nggak perlu all in. Jadi lu masih bisa mencari dua atau satu saham lain yang harganya masih bisa dibawa, yang masih di bawah dan belum kemana-mana. Karena gue juga sempat membahas, guys, ada saham-saham dividen terbaik nih, guys. 27 saham dividen terbaik. Ya, belanja saham. Gue pernah membahas di sini juga. Jadi masih bisa banyak saham-saham yang eh, selain PTBA yang bisa memberikan return dari dividen yang tidak jauh dari 8%, 9%, 7% gitu, guys. Jadi itu tiga alasan kenapa jangan all in di PTBA. Kalau menurut pandangan gue ya, guys, ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.